Tahukah kalian bahwa suhu panas ekstrim banyak terjadi di berbagai area di dunia dibandingkan dengan puluhan tahun terakhir? Suhu maksimum naik sebesar 0,5 derajat Celcius dibandingkan dengan rata jangka panjang dari tahun 1980 sampai 2009. Di Eropa Timur, bagian selatan Afrika dan Brasil, suhu maksimum naik hingga lebih dari 1 derajat Celcius. Bahkan, beberapa wilayah Arktik dan Timur Tengah merekam kenaikan suhu lebih dari 2 derajat Celcius. Ilmuwan iklim terkemuka menyatakan bahwa kenaikan suhu ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Mengapa pembakaran bahan bakar fosil bisa menyebabkan kenaikan suhu bumi? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah gejala meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change memproyeksikan bahwa suhu global permukaan bumi akan meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius sampai 6,4 derajat Celcius atau 2,0 derajat Fahrenheit sampai 11,5 derajat Fahrenheit pada sekitar tahun 1990 sampai 2100. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, beberapa wilayah di bumi juga mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Meningkatnya suhu global juga menyebabkan naiknya permukaan air laut, terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, punahnya berbagai jenis hewan, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Permukaan bumi akan menyerap sebagian energi panas dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi manusia karena efek rumah kaca menyebabkan perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya telah lebih panas sebesar 33 derajat Celcius atau 91,4 derajat Fahrenheit dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi negatif 18 derajat Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup oleh es. Menumpuknya gas rumah kaca yang terdiri dari uap air, gas karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon atau CFC mengakibatkan sebagian besar inframerah tertahan di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer dan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Hal ini menyebabkan sinar inframerah yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa, dipantulkan kembali ke permukaan bumi secara terus-menerus, dan mengakibatkan panas tersebut terperangkap di permukaan bumi. Pantulan panas kembali ke ruangan yang menjadikan suhu dalam ruangan hangat yang disebut dengan efek rumah kaca.
Apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, hal tersebut mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat atau pemanasan global. Jika jumlah gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, efek pemanasan global akan makin signifikan. Perhatikan gambar berikut. Pada poin 4, panas matahari dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca ke bumi. Penyebab pemanasan global. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya makin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Berikut adalah penyebab langsung dan tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Pertama, transportasi. Penyumbang gas karbon dioksida dari mesin kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan populasi manusia yang tumbuh dengan sangat pesat. Makin banyaknya orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Selain itu, meningkatnya jenis sarana dan kepadatan transportasi menyebabkan tingkat polusi udara meningkat. Gas buang dari sarana transportasi tersebut dapat berupa karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Gas-gas tersebut jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan gas rumah kaca. Contohnya, gas CO berubah menjadi CO2 jika bereaksi dengan oksigen ketika di atmosfer. Hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi. Bahan bakar fosil menyuplai terjadinya pencemaran udara dan penghasil gas rumah kaca. Berikut adalah persentase komponen pencemar udara yang bersumber dari sarana transportasi. Kedua, energi. Sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Pemakaian listrik yang berlebihan juga berimplikasi pada emisi yang dihasilkan. Makin banyak listrik yang digunakan, makin banyak juga karbon yang dihasilkan dan tentunya berdampak pada pemanasan global. Ketiga, industri. Sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, sehingga aspek ini tentu saja berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Hal ini disebabkan permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun. Pada saat ini, kontribusi energi listrik terhadap pemanasan global sekitar 1/4-nya. Aktivitas industri juga banyak melibatkan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar. Kenaikan aktivitas industri ini menyebabkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan emisi gas rumah kaca. Gambar berikut menjelaskan prediksi konsentrasi CO2 di atmosfer atau dalam ppm pada tahun 2015 sampai tahun 2020 yang meningkat setiap tahunnya. Aktivitas industri yang melibatkan penggunaan senyawa CFC atau klorofluorokarbon seperti freezer, pendingin ruangan, cat semprot, dan hairspray berpotensi menimbulkan efek rumah kaca. Gas CFC tidak mudah terurai jika terlepas ke atmosfer. Apabila CFC dilepaskan ke atmosfer,
Zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon, sehingga menimbulkan lubang pada lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang melapisi bumi dan berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari. Jika lapisan ozon rusak, sinar ultraviolet akan menerobos atmosfer bumi dan mencapai bumi sehingga dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit pada manusia. Akibat meningkatnya bahaya CFC, salah satu badan PBB yaitu UNEP atau United Nations Environment Programme melalui kesepakatan yang diadakan di London, Inggris pada tahun 1991 menyetujui pengurangan produksi hingga 50% pada tahun 1995. Pada tahun 1997, penggunaan CFC dikurangi hingga 85%. Kesepakatan tersebut merupakan langkah awal pengurangan produksi pemakaian CFC. Selain itu, kesepakatan tersebut diharapkan tidak memperbesar kerusakan lapisan ozon. Keempat, pembuangan sampah. Sampah dapat dikatakan masalah serius dari urusan rumah tangga hingga urusan dunia. Berdasarkan asalnya, sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik atau sampah basah merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang membusuk. Contohnya adalah sisa makanan, dedaunan kering, dan sisa buah atau sayur. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering merupakan sampah yang berasal dari bahan non-biologis dan sulit terurai, sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Contohnya adalah plastik, kaleng, kertas, dan kaca. Selain itu, terdapat jenis sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya, seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah pertambangan. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, serta penambangan batu bara dan minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Untuk menangani sampah anorganik dapat dilakukan daur ulang sampah. Sementara itu, untuk menangani sampah B3 dapat dilakukan penanganan khusus dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi sifat berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisika, atau biologi. Pengolahan limbah secara kimia atau fisika dilakukan dengan cara stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa bereaksi tertentu untuk memperkecil dan membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. Metode insinerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3. Akan tetapi, saat melakukan pembakaran, perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan air garam. Dalam pengolahan air limbah, pH diatur sekitar 6,0 sampai 9,5. Di luar kisaran pH tersebut,
Air limbah bersifat korosif. Presipitasi adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara menambahkan senyawa tertentu yang larut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Cara ini digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluorida, dan fosfat. Pengelolaan sampah B3 secara biologi dikenal dengan bioremediasi atau fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sementara itu, fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Proses bioremediasi dan fitoremediasi adalah proses alami, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3 dalam skala besar. Selain itu, karena menggunakan makhluk hidup, proses ini dikhawatirkan dapat membawa senyawa-senyawa beracun ke dalam rantai makanan pada ekosistem. Sampah banyak dijumpai di sekitar kita dan pengelolaan yang tepat dalam mengatasi masalah sampah dapat mengurangi pemanasan global. Kelima, penebangan dan pembakaran hutan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hutan dimanfaatkan dalam industri kerajinan, industri farmasi, pariwisata, bahkan sebagai sarana penelitian. Selain itu, hutan juga bermanfaat sebagai tempat hidup hewan, menyerap air hujan, dan menyerap karbon dioksida. Negara Indonesia pernah dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena kekayaan alam yang melimpah, mulai dari minyak bumi, rempah-rempah, hingga flora dan fauna yang beraneka ragam. Namun, pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh tindakan manusia yang terlalu berlebihan dalam menggunakan pohon-pohon di hutan. Jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera hilang. Terlebih lagi, keadaan ini diperparah dengan adanya pembakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang Januari hingga Agustus 2019, luas area kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebesar 328.724 hektar. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan terbesar salah satunya berada di Provinsi Riau, yaitu mencapai 49.266 hektar. Apabila penebangan dan pembakaran hutan terjadi secara terus-menerus, Indonesia turut serta dalam memperparah pemanasan global. Hutan dan ekosistem akan terganggu, sehingga mengurangi kemampuan tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer mengakibatkan banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer, sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Penebangan hutan sebaiknya disertai penanaman hutan kembali, sehingga hutan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Keenam, pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan juga memengaruhi terjadinya pemanasan global. Pada pertanian, pembusukan anaerob dalam tanah melepaskan gas metana. Adapun ketika panen terjadi, pembusukan pada daun, batang, serta bagian lainnya yang akan menghasilkan gas metana lebih tinggi dibandingkan sebelum ditanam. Selain itu, pupuk dengan kandungan nitrogen yang sering digunakan dalam pertanian juga memiliki kandungan gas metana. Pada sektor peternakan, emisi metana dan karbon juga tidak dapat terhindarkan. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer.
Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini. Karena masifnya industri ini di seluruh dunia, karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Ketujuh, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar, sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Kesimpulan, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang ditandai dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Global warming disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca menyebabkan cahaya yang menjadi sumber panas bumi yang seharusnya diserap sebagian dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Panas terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, seperti uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Contohnya adalah aktivitas pada sektor transportasi, industri, pembuangan sampah, penebangan dan pembakaran hutan, serta pertanian dan peternakan.